welcome back to Fit Indonesia Explore. Hari ini aku udah berada di Pakuan Tower. Ini tuh ada di kantornya Neopexel. Neopexel itu salah satu divisi dari Fit Indonesia. Hari ini kita bakal nge-explore apa aja sih yang ada di dalam dan inovasi dan juga teknologi apa yang mereka buat di sini. Yuk ikutin terus. Sekarang kita udah berada di depan pintunya Neopexel. Yuk kita masuk. Ini kita udah berada di dalamnya dan ada teman-teman yang lagi bekerja. Hai semuanya. Oke, kali ini aku udah bareng sama salah satu tim dari Digital Industry. Boleh dikenalin dirinya dulu? Halo, aku Vero dari tim Digital Industry. Oke, jadi hari ini kita bakal nge-explore apa aja yang udah tim ini buat dan juga teknologi-teknologi apa yang menarik yang ada di sini. Sebelum itu aku tuh kepo banget apa sih itu Neopexel, boleh dijelasin? Oke, singkat aja ya. Jadi Neopexel itu adalah entitas dari Fit Indonesia yang biasa kita bergerak di digital industry, creative event development dan lain-lain. Jadi kita biasa bikin software, bikin development device segala macamnya. Di sini juga ada alat-alat kita semuanya yang kita development bareng-bareng sama tim. Mungkin kita langsung ke salah satu device kita yang ada. Boleh. Oke, sekarang kita udah ada di salah satu alat atau sistem ya? Yes, betul. Boleh dijelasin? Oke. Jadi di sini kita punya sistem yang namanya CMS. Itu artinya adalah Content Management System. Jadi Content Management System itu adalah kita gimana cara bisa mengelola konten-konten yang bisa berjalan di outlet, di public space, itu bisa bergerak dalam satu sistem. Contohnya seperti ini. Jadi kita ada dashboardnya itu kita bisa tahu nih device ada berapa sih yang kita kelola saat ini, ada marketingnya seperti apa, ada operator yang mengoperating itu ada berapa orang, video yang ngeplay di sana berapa, terus ada kontennya dan outletnya kita juga tahu berapa sih outlet yang kita manage saat ini. Selanjutnya di sini ada usernya, jadi kita tahu account user siapa aja yang mengoperating sistem kita ini. Selanjutnya ada device. Nah, kita tahu nih device-nya kita bergerak di mana aja, dia play-nya di mana aja, ada berapa device kita seperti itu. Dan ini ada outletnya juga. Jadi kita tahu outlet kita ada berapa device sih. Jadi kita ada countingnya. Misalkan satu outlet kita punya 3 device. Nah, itu kita bisa operating langsung dari sistem ini. Nah, di sini kita bisa manage konten juga. Yang bisa aku kasih lihat ini ada di atas, bayangkan ini ada di TV, ini ada di beberapa outlet ya, di posisinya berbeda-beda. Misalkan outlet ini di Surabaya, outlet ini di TV ini di Surabaya, di Jakarta, TV ini ada di Medan, misalkan seperti itu. Kalau kita play semua, dia akan ngeplay bersama-sama seperti itu. Kalau ada suatu brand yang mau beli, terus berarti beli sistemnya, terus juga nanti mereka yang operate atau dari tim DI-nya? Kalau operate dari tim mereka, kita akan menyediakan training ke timnya mereka, the operating systemnya seperti apa. Jadi kita training dulu untuk bisa dia mengerti seperti itu. Kalau misalnya ada brand-brand yang udah besar, itu pasti kan outletnya ada di mana-mana banyak. Jadi tinggal beli sistemnya, terus nanti kita juga kasih training dulu, terus juga nanti setelah itu udah bisa berjalan sendirinya dengan satu sistem ini. Oke, menarik banget ya dan inovatif banget. Selanjutnya ada lagi nggak sih yang ada di sini yang bisa kita spill? Kita ini semua tim development ya. Di sini semua ada tim programmer, ada tim kreatif, semuanya kerja untuk mengerjakan software kita. Jadi mungkin ke sebelah sini kita punya Class Plus. Nah, ini salah satu brand kita juga yang akan kita lagi under development, di mana Class Plus ini jadi kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dengan kampus-kampus. Jadi kita menyatukan edukasi dengan teknologi AI. Jadi misalkan di satu kelas itu ada pelajaran itu jadi guru belajar seperti biasa, tapi setelah belajar takutnya si murid lupa atau seperti apa. Nah, muridnya itu bisa dapat nge-recap summary-nya berbentuk materi, dan materi itu bisa kita sesuaikan sama kemampuan muridnya. Setiap murid itu ngedapetin materi yang beda-beda. Kayak misalkan di sini
dia setelah belajar materi yang didapetin berbeda sama yang sampingnya. Jadi dia menyesuaikan dengan kemampuan muridnya seperti itu. Selain itu kita juga punya fitur yang menarik banget. Kalau misalkan dia lupa nih belajar, mau belajar lagi gitu, kita bisa tanya langsung juga terkait materi sebelumnya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita tanya materinya apa. Tuh, coba summarize singkat ya. Nah, ini akan langsung di summarize lagi. Jadi kita bisa tanya juga kalau misalkan mau bertanya lagi setelah belajar, kita bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Oke, jadi menarik banget ya, ini memudahkan banget untuk siswa-siswi untuk belajar. Jadi kalau ketinggalan pelajaran itu tuh udah aman aja, udah langsung gitu ya, nggak perlu nyatet-nyatet sambil ketinggalan, udah semuanya. Oke. Oke, di sini juga kita punya teknologi juga dari tim kami. Ya, boleh di sini aja. Nah, di sini kita punya NeoSense. Jadi kita punya sensor untuk kalau tadi CMS itu punya buat retail store, ini juga buat retail store. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ada produk nih, kita pakai sensor namanya weight sensor. Jadi ada bisa kita ngesetting berat dari produk tersebut untuk kita bisa jadiin analytics data. Contohnya seperti ini. Misalnya produknya kita tarik, kita angkat seperti ini. Nah, ini akan keluar produknya. Jadi ini kontennya bisa disesuaikan. Misalkan mau jadi informasi produk atau looping produknya mereka, itu bisa. Selain itu juga kita ada dashboardnya juga. Seperti ini. Di sini ada dashboard yang warna ungu itu AI speech. Jadi kalau kita angkat itu akan nambah jadi 11. Gunanya apa sih? Gunanya itu untuk analytics data. Jadi misalkan kita jadi tahu dalam satu hari berapa sih yang tertarik sama produk kita dalam 1 bulan dan dalam 1 tahun. Jadi kita bisa buat analytics data yang tertariknya itu dalam rangka waktu berapa lama, seperti itu. Jadi dashboard ini berguna banget buat kayak marketing. Betul, seperti itu. Retail juga. Nah, ini juga kita ada sensor juga di sini. Jadi kalau misalkan di store itu ada rak, misalkan ada rak baju gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ini ada sensor, kalau kita berdiri di depannya itu juga langsung nge-counting di sana. Nah, di yang warna hijau kita di sini tuh nge-counting lagi seperti ini. Jadi kita bisa tahu tuh, jadi buat tim analis nggak perlu kita nyari data, minta database segala macam, kita udah tahu tuh berapa orang yang megang, berapa orang yang ngambil, berapa orang yang tertarik. Seperti itu, kayak gitu. Itu sih. Dan ini pada akhirnya yang dijualnya apa? Sistemnya juga dari kita ya, atau gimana? Kita jual sistem ini juga, analytics sistemnya dan device-nya juga pastinya. Jadi kita end to end lah. Dari device-nya juga kita siapkan secara instalasi, terus sistemnya juga kita bisa provide juga kayak gitu. Ini menarik banget gitu ya. Dari yang tadi untuk kantor, untuk juga pendidikan. Betul. Sekarang ini juga untuk store gitu. Store. Jadi semuanya ada di sini. Ya, betul. Iya, hari ini kita udah muter-muter dari kantor Neopixel, terus juga udah banyak banget insight yang kita dapetin kayak dari teknologi-teknologi untuk pendidikan, terus juga untuk store-store gitu, udah banyak banget. Makasih udah nemenin kita semua dan banyak banget insight yang didapetin ya. Sama-sama. Oke, bye-bye. Jadi itu dia, aku udah mendapatkan banyak banget insight dari kantor Neopixel ini. Ikutin aku terus di Fit2Indonesia Explore selanjutnya. See you!